Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nurekob dari kelas C Hukum Internasional Publik dengan NIM 21106111083 yang hari ini akan menjelaskan bagaimana kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam perspektif hukum internasional berdasarkan kasus Pulau Pasir. Yang mana kasus ini menjadi polemik yang berkepanjangan karena Pulau Pasir diklaim oleh dua negara sekaligus, yaitu Indonesia dan Australia. Kalau kita lihat dari jaraknya, Pulau Pasir memang lebih dekat dengan Pulau Rote atau yang biasa kita kenal dengan pulau paling selatan di Indonesia. Dan posisi ini dapat menjadi dasar pendapat bahwa Pulau Pasir seharusnya menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi masalahnya, pulau ini tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia dan telah masuk ke dalam wilayah Australia sejak 1 abad yang lalu. Pulau Pasir merupakan bagian dari Kepulauan Ashmore dan Cartier yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya masih di sekitaran Laut Timur. Pulau-pulau di Kepulauan Ashmore dan Cartier tidak memiliki penghuni. Mereka terdiri dari rumput, pasir, dan karang. Pulau ini juga pertama kali diketahui dari catatan Eropa yang menyebutkan bahwa pulau ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Samuel Ashmore pada 11 Juni 1811. Samuel Ashmore awalnya menamai pulau ini Hibernia Reef, yang diambil dari nama kapalnya. Namun pulau ini akhirnya dikenal dengan sebutan Ashmore Reef, dan orang Indonesia seringkali menyebutnya dengan Pulau Pasir. Pada tahun 1850-an, wilayah ini belum diklaim oleh negara manapun dan menjadi tujuan kapal penangkap paus milik Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1878, Inggris akhirnya menganeksasi Pulau Pasir dan memanfaatkan bagian barat dari pulau ini untuk tempat pertambangan fosfat. Dalam perkembangan selanjutnya, Inggris memberikan pulau tersebut kepada Australia. Dan perlu kita ingat bahwa Australia dulunya merupakan koloni Inggris. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Qadir Jailani, menyebutkan bahwa Pulau Pasir merupakan pulau milik Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Meski jaraknya lebih dekat dengan Hindia Belanda daripada Australia, Belanda tidak pernah mengklaim kepemilikannya atas Pulau Pasir tersebut. Tetapi justru Inggrislah yang mengklaim kepemilikannya atas pulau tersebut. Dan perlu diketahui juga, dalam hukum modern kita mengandung prinsip bahwa wilayah suatu negara ketika merdeka adalah semua wilayah kekuasaan penjajahannya. Dan dalam bahasa Latin ini disebut dengan uti possidetis juris. Prinsip uti possidetis juris yaitu prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika ada hal berbeda yang diatur dalam suatu perjanjian. Tetapi jika kita lihat dari hukum internasional, wilayah NKRI hanya sebatas wilayah Hindia Belanda, sementara Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam Hindia Belanda. Namun jauh sebelum ditemukan oleh Samuel Ashmore, tepatnya pada awal abad ke-18, Pulau Pasir memang telah menjadi tujuan para nelayan NTT, Nusa Tenggara Timur, untuk datang dan mengumpulkan burung, telur burung, kerang, teripang, penyu, telur penyu untuk dikonsumsi serta diperdagangkan di pasar Asia. Bahkan di Pulau Pasir sendiri itu terdapat kuburan oleh para leluhur orang-orang Rote. Dan sampai Pulau Pasir resmi menjadi milik Australia, nelayan Indonesia masih sering beraktivitas di wilayah tersebut. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibuatlah MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa Indonesia diizinkan untuk singgah, mengambil air bersih, dan mengunjungi makam leluhurnya di pulau ini. Dan selanjutnya ada kesepakatan pada tahun 1997 oleh Indonesia dan Australia yang menyatakan bahwa Australia dinyatakan hanya memiliki wilayah yang berjarak 12 mil di sekitar Pulau Pasir. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.